Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Rifki Aliandi akan menjelaskan tentang zaman prasejarah. Nah, yang pertama kita mulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, jadi masa ini juga disebut dengan zaman Pleistosen atau zaman es. Zaman ini terjadi sekitar 3 juta tahun yang lalu dan diperkirakan zaman ini merupakan zaman muncul pertama kali manusia di muka bumi. Manusia yang ada di sini yaitu adalah Pithecanthropus dan Meganthropus. Di sini banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi, yaitu seperti meluasnya es hampir ke seluruh penjuru bumi. Dan ini alasannya kenapa zaman ini juga disebut dengan zaman es. Lalu muncullah daratan-daratan akibat surutnya air laut, terjadinya perubahan iklim, dan juga banyaknya gunung berapi yang meletus. Pada zaman ini, bagian barat Indonesia itu menyatu dengan benua Asia dan bagian timur Indonesia menyatu dengan benua Australia. Manusia yang hidup pada zaman ini itu bertempat tinggal berpindah-pindah dari satu goa ke goa yang lain. Dan pada saat ini pula manusianya belum mengetahui, belum mengenal tentang sistem kerja, tentang pembagian kerja yang baik dan benar, sehingga semua alat yang mereka miliki itu adalah alat milik bersama dan digunakan untuk kepentingan yang bersama pula, gitu. Dan alat yang mereka miliki yaitu ada kapak perimbas, yaitu sebuah alat yang dibuat dari batu yang salah satu ujungnya itu diasah, ditajamkan, dan alat ini ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur. Lalu ada yang namanya alat serpih, yaitu sebuah alat yang dibuat dari serpihan batu yang digunakan oleh mereka untuk sebagai pisau, sebagai penusuk, dan lain sebagainya. Alat serpi ini ditemukan di beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi, Flores, Sumbawa, dan beberapa daerah yang lainnya. Lalu ada juga yang namanya alat tulang dan tanduk, yaitu alat yang terbuat dari tulang dan tanduk yang mereka gunakan sebagai belati, pencungkil, dan beberapa keperluan yang lainnya. Alat ini juga bisa disebut dengan prasasti Ngandong karena ditemukan di daerah Ngandong, Jawa Timur. Selanjutnya adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, jadi masa ini juga disebut dengan zaman Holosen yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Manusia yang ada pada zaman ini berasal dari ras Mongoloid dan Austrato-Melanesid yang memiliki kecerdasan lebih baik dari manusia pada zaman sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebudayaan yang mereka hasilkan. Mereka hidup dengan berburu, menangkap ikan, dan juga berternak. Mereka tinggal di goa, menetap di goa, ataupun tempat-tempat yang mereka anggap memiliki sumber makanan untuk mereka. Jadi nanti ketika sumber makanan itu habis, mereka akan pindah ke tempat yang baru, ke tempat yang lain yang memiliki sumber makanan untuk mereka. Dan mereka pun juga ada yang tinggal di pinggir pantai. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sampah dapur kulit kerang atau kujoken modinger di pantai timur Sumatera. Alat-alat yang mereka punya itu adalah alat serpih bilah.
Alat ini sama seperti alat pada zaman sebelumnya, hanya saja pada zaman ini alat serpi bila ini lebih banyak coraknya dan juga lebih banyak kegunaannya. Lalu ada alat kapak genggam Sumatera, yaitu kapak yang terbuat dari batu yang di salah satu sisinya itu ditajamkan dan yang berbentuk lonjong. Ini ditemukan di Aceh dan Sumatera Utara. Lalu ada alat tulang. Alat ini ditemukan di Goa Lawah, Jawa Timur. Dan di dalam goa ini bukan hanya ada alat tulang pada zaman Holocene, tetapi juga ada alat tulang pada zaman sebelumnya. Untuk kepercayaan dan sistem sosial ekonominya bisa dilihat dari lukisan ataupun cap telapak tangan yang berwarna merah yang ada di dinding goa. Cap tersebut atau lukisan tangan tersebut melambangkan kekuatan pelindung yang melindungi mereka dari roh halus, roh jahat. Dan jika di lukisan tangan tersebut ada jari yang tidak lengkap, itu menandakan atau menggambarkan bahwasanya sedang berkabung, sedang bersedih, sedang kehilangan. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam. Nah, jadi masa ini terjadi setelah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini dihuni oleh Homo sapiens dari Proto Melayu, dan pada saat itu mereka sudah memelihara hewan-hewan yang mereka anggap jinak. Terus alat-alat yang mereka miliki pada masa tersebut ada beliung persegi. Nah, jadi beliung persegi ini adalah alat semacam cangkul berbentuk seperti cangkul yang ukurannya itu sekitar 4-25 cm. Nah, beliung ini ada beberapa jenis seperti beliung atap, beliung bahu, dan juga beliung biola. Lalu ada kapak lonjong. Nah, jadi kapak lonjong ini adalah kapak batu yang diasah lebih halus daripada kapak persegi. Lalu ada mata panah. Nah, jadi mata panah ini mereka gunakan untuk memanah, berburu, dan juga mencari ikan. Mata panah ini bentuknya itu seperti gergaji yang terbuat dari tulang. Dan di sini juga ada gerabah dari tanah liat. Nah, jadi gerabah ini pada saat itu dibuat pada masa bercocok tanam, dan pada awalnya hasilnya itu sangat kasar dan sangat sederhana sekali. Dan pada awalnya hanya digunakan untuk tempat makan dan minuman, lalu pada akhirnya mereka gunakan untuk alat memasak. Lalu perhiasannya di sini itu ada gelang yang terbuat dari batu, ada kalung yang terbuat dari kulit atau cangkang kerang, lalu ada manik-manik yang terbuat dari tanah liat, dan juga ada lukisan-lukisan yang berwarna-warni. Dan di sini mereka tinggal di daerah-daerah atau tempat-tempat yang dekat dengan sumber mata air. Dan untuk kepercayaannya mereka di sini ada yang animisme, yaitu percaya kepada roh-roh halus. Lalu dinamisme, yaitu percaya dan menyembah kepada benda-benda seperti pohon ataupun batu yang mereka anggap di situ bersemayam roh nenek moyang mereka. Lalu ada totemisme, yaitu percaya bahwasanya suatu benda itu memiliki kekuatan. Dan di sini juga mereka percaya bahwasanya bakal ada kehidupan lagi nanti setelah kematian. Nah, jadi karena itulah mereka membuat semacam upacara untuk menyenangkan hati roh nenek moyang. Dan mereka juga membawakan atau memasukkan
gerabah dan perhiasan pada saat pemakaman. Jadi jika dia meninggal, gerabah dan perhiasan juga ikut dimasukkan ke dalam pemakaman tersebut. Nah, terus di sini ada beberapa benda lagi seperti dolmen. Nah, jadi dolmen itu seperti meja batu yang digunakan untuk sesaji. Lalu ada menhir. Menhir itu seperti tiang ataupun tugu besar yang ada di upacara penghormatan roh nenek moyang. Lalu ada kubur peti batu. Nah, jadi kubur peti batu ini adalah peti yang terbuat dari batu-batu pipih yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk peti. Nanti atasnya dikasih penutup. Lalu ada sarkofagus. Nah, sarkofagus ini juga peti mati, hanya saja sarkofagus ini terbuat dari batu utuh. Batu utuh yang di dalamnya atau di tengah-tengahnya itu dibuat semacam ruang ataupun rongga untuk tempat mayat. Nah, lalu ada pundan berunak, yaitu tempat untuk pemujahan. Lalu ada yang namanya arca megalitik. Nah, arca megalitik ini adalah batu yang mereka ukir sehingga berbentuk atau yang menggambarkan hewan-hewan seperti burung, kerbau, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masa perundagian. Masa ini terjadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Masa ini bisa disebut juga dengan zaman logam, karena memang pada saat itu manusia untuk pertama kalinya bisa menggunakan logam untuk kegiatan sehari-hari mereka. Nah, jadi pada saat itu mereka mengolah logam, membentuk logam sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan alat-alat yang bisa mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini terjadi karena memang pada saat itu alat-alat batu yang mereka miliki sudah tidak bisa digunakan lagi dan sudah rusak. Dan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa perundagian tersebut dari yang di desa, di dataran tinggi, pegunungan, dataran rendah, dan tepi pantai, semuanya itu berada dalam taraf kehidupan yang terpimpin. Untuk ekonominya sudah sangat berkembang, ada pertanian, peternakan, dan juga kerajinan membuat keranjang. Di sini juga sudah ada ahli-ahli tertentu, ahli-ahli dalam bidang tertentu, seperti ahli agama, ahli pertanian, ahli peternakan, dan lain sebagainya. Untuk budayanya sudah maju dan berkembang, bisa dilihat dari beberapa budaya yang mereka hasilkan, dan juga dari upacara yang telah mereka tentukan. Untuk sosialnya juga sudah berkembang, mereka sudah mengenal sistem kemasyarakatan, dan mereka juga sudah menciptakan, sudah membuat norma dan nilai mereka sendiri yang telah mereka sepakati bersama dan akan mereka gunakan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Alat-alat yang ada pada masa ini yaitu ada kapak corong atau kapak perunggu yang fungsinya itu sama seperti kapak-kapak sebelumnya, hanya saja bentuknya itu seperti corong dan terbuat dari perunggu. Lalu ada nekara. Nekara ini adalah gending perunggu yang bersel satu yang digunakan untuk memanggil roh dan juga memanggil hujan. Lalu ada arca perunggu, yaitu arca-arca manusia dan juga arca-arca hewan. Lalu ada bejana perunggu, yaitu tempat ataupun wadah ikan pada saat memancing. Lalu di sini juga ada perhiasan-perhiasan. Perhiasannya itu seperti gelang tangan, gelang kaki, cincin, kalung, dan juga bandul kalung. Dan di sini juga ada manik-manik. Manik-manik di sini digunakan untuk pemujahan ataupun persembahan. Untuk bekal mayat, jadi ketika ada yang meninggal, ketika ada yang wafat, manik-manik ini juga ikut dimasukkan ke dalam pemakamannya. Lalu juga bisa digunakan untuk sebagai alat tukar. Nah, manik-manik ini pun juga mengalami perkembangan dari yang awalnya terbuat dari batu, dari cangkang atau kulit
kerang, dari batu akik, dari kaca, dan sampai tanah-tanah yang dibakar. Dan manik-manik ini pun bentuknya beragam, ada yang oval, ada yang segi enam, ada yang bulat, dan lain sebagainya. Dan pada masa ini pun masih dibuat gerabah yang dari tanah liat. Tetapi pada masa ini hasilnya itu lebih halus dan lebih tipis jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan pada masa ini pun juga sudah menggunakan alat seperti piringan atau roda yang berputar. Dan pada zaman ini mereka juga sudah menciptakan atau membuat alat-alat dari besi seperti mata pisau, mata pedang, mata sabit, dan peralatan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.